Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ibadah kolom pada hari ini, tanggal 2 April tahun 2020 akan kita mulaikan. Pada kolom ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologi. Kepada Ibu kami persilahkan. Jemaat diundang berdiri. Mengawali ibadah ini mari kita menyanyi dari NKB nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam Yesaya 59 ayat 3 dan 4. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Kaulah surya hidupku. Persilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sesungguhnya Tuhan, kami hidup
oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang memperkenankan kami menjalani kehidupan dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami pun merasakan kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan, kami sadar Tuhan, kami telah hidup dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepadamu. Apa yang kami lakukan seringkali hanya sesuai dengan kehendak dan keinginan kami sendiri. Kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kami telah hidup berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang kami jalani sering diwarnai dengan keangkuhan dan kesombongan, pengandalan diri. Kami merasa bahwa apa yang kami raih dalam kehidupan ini itu semua karena kekuatan dan kemampuan kami. Tapi sesungguhnya Tuhan, itu adalah anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, di hadapan-Mu kami datang mengaku akan semua kesalahan dan dosa kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Baharuilah kehidupan kami Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan, kami sungguh layak hidup dalam kasih karunia-Mu. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kami mampu untuk melaksanakan apa yang Tuhan amanatkan. Yang baik, yang benar, kami perbuat dalam kehidupan ini. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mampirlah dengar doa. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah dalam Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dalam lautan yang gelap. Dalam dosa
Saudara-saudara, di Minggu Sengsara yang kelima ini, mari kita membaca kitab Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45 sebagai ajakan untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua-belas muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sebagai tanda kita mengikut Yesus, diundang kita berdiri, kita menyanyi, "Inginkah kau ikut Tuhan?" Jangan bimbang, jangan
jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, karena atas anugerah-Mu sebagai jemaat Zaitun Karumbasan Danau Tanah Weru malam ini boleh beribadah, ibadah kolom 1 sampai kolom 22 untuk memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan yang perkenankan kami untuk mencari hadirat-Mu, maka kiranya Tuhan juga akan melayakkan kami ketika firman Tuhan akan kami baca dan akan kami renungkan saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menerangi hati pikiran kami, agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami akan memiliki pemahaman yang benar tentang kehendak Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu. Dan apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti, itu akan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ini kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon, berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71. Lukas pasal 22 ayat 63 sampai ayat 71. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulnya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini Anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Saat ini sebagai gereja kita sudah berada di minggu sengsara yang kelima dalam penghayatan akan penderitaan Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Berada di minggu sengsara yang kelima berarti kita semakin dekat untuk merayakan hari Jumat Agung, puncak penderitaan Kristus yang mati di atas kayu salib. Dan karena itu dalam rangka penghayatan akan pengorbanan Kristus
untuk keselamatan kita manusia, maka kita termotivasi untuk menjalani kehidupan ini apapun kenyataannya, dengan hanya bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi perenungan di Minggu Sengsara yang kelima ini dalam Lukas pasal 22 ayat 63 sampai 71. Di sini mengungkapkan bagaimana Yesus telah masuk dalam skenario jahat atau konspirasi jahat dari mereka yang mendengki dan yang membencinya, yaitu tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka berupaya menangkap untuk membunuh Yesus. Keadaan ini juga merupakan salah satu episode, yaitu tentang pengadilan dengan dakwaan yang mengantar Yesus menuju kepada salib, yaitu peristiwa penyaliban Yesus. Dalam awal perikop ini, yaitu ayat 63 sampai ayat 65, menceritakan bagaimana Yesus dipermainkan. Ia dihina, ia dicela dan dipukul oleh para pengawal yang disuruh oleh para pemuka-pemuka Yahudi. Tindakan ini terjadi sepanjang malam sebelum Yesus diperhadapkan di depan mahkamah agama atau di pengadilan agama yang juga disebut sebagai Sanhedrin, yang ketuanya adalah Kayafas, Imam Kayafas, seperti yang terungkap dalam Matius atau Injil Matius 26 ayat 57. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, proses pengadilan Yesus terjadi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan prosedur. Sebab hal-hal yang seharusnya diterapkan justru diabaikan. Yesus diperhadapkan dalam pengadilan yang tidak berjalan sesuai dengan hukum agama. Itu yang terjadi. Karena mahkamah agama atau pengadilan agama yang disebut sebagai Sanhedrin, sebagai institusi pengadilan dalam pengambilan keputusan tertinggi keagamaan dan masyarakat Yahudi, dan sebagai lembaga tertinggi yang punya hak legitimasi hukum bersalah atau tidak mereka yang ada dalam peradilan, yang harus menerapkan kebenaran dan keadilan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakatnya, bagi umatnya. Tapi justru yang ada, mereka menyalahgunakan kewenangan. Sebab mereka adalah pemegang kewenangan itu sendiri, terdiri dari para tua-tua Yahudi. Mereka adalah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang punya pengetahuan yang luas. Mereka disebut sebagai pakar-pakar penafsir kitab suci, yang justru begitu membenci Yesus. Mereka mendengki kepada Yesus. Dalam kenyataan mereka menjadikan hukum agama demi mewujudkan skenario jahat untuk melenyapkan Yesus. Dalam proses peradilan itu, Yesus diperhadapkan dengan 3 karakter yang berkuasa, yang merekayasa agar anggota Sanhedrin memberi kesaksian dan tuduhan palsu terhadap Yesus. Dan atas tuduhan itulah yang dijadikan sebagai dasar utama mahkamah agama memvonis Yesus bersalah dan harus
dihukum mati. Keputusan sepihak itu dinyatakan karena mereka sadar betul bahwa apabila Yesus divonis tidak bersalah, maka tamatlah reputasi mereka sebagai orang-orang yang dihormati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh menyadari dan memahami situasi dan kenyataan yang terjadi, kenyataan yang harus dihadapinya. Dan semua itu berawal karena mereka, yaitu orang-orang yang membenci Yesus, merasa tersaingi dengan kehadiran dan keberadaan Yesus yang tampil untuk memberitakan kebenaran. Sehingga mereka berusaha untuk menciptakan konsep pembenaran diri yang berujung pada rencana untuk membunuh Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, seperti yang terungkap dalam ayat 67b sampai ayat 69, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bagi Yesus, apapun yang akan dikatakan yang mereka tidak akan percaya, karena mereka tidak tahu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang berdosa. Yesus sadar betul bahwa itulah jalan kesengsaraan dan penderitaan yang akan dilaluinya. Yesus konsisten terhadap karya Allah yang harus dikerjakannya demi keselamatan manusia. Menghayati pengorbanan Kristus sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, kita diingatkan agar tidak terjebak pada pembenaran diri yang akan menjatuhkan kehidupan kita. Tetapi kita terpanggil untuk hidup dalam kekudusan dan kebaikan, untuk memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan dan kedamaian, guna mewujudkan kehidupan beriman yang patuh atau yang taat, kehidupan yang setia pada amanat firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mampu membawa perubahan bagi kita untuk memberlakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diamanatkan Tuhan untuk kita kerjakan, yaitu mengerjakan karya selama Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, menjalani minggu sengsara ini, ketika dalam penghayatan akan penderitaan Kristus, kita pun menghadapi situasi kehidupan yang sangat mencekam karena wabah COVID-19. Keadaan ini tentu membuat masyarakat dunia, termasuk kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, masyarakat daerah Sulawesi Utara, masyarakat Kota Manado, merasa khawatir, merasa cemas, ada rasa takut. Karena yang kita saksikan, yang kita dengar, bahwa setiap hari atau dari hari ke hari, orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini terus bertambah. Itu berarti penyebarannya begitu cepat. Dalam kondisi seperti ini kita diingatkan untuk hanya menaruh harapan kepada Tuhan. Kita sungguh percaya akan kuasa kasih Tuhan yang dapat memampukan kita, akan memberikan kita semangat yang baru untuk menjalani hari-hari kehidupan yang sulit. Dengan kita taat, setia, kita patuh, serta hidup dalam kebenaran. Demikian juga kita harus meyakini bahwa kehidupan kita berada dalam kendali Tuhan.
Tuhan yang mempunyai hidup ini, Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Sehingga dengan motivasi iman sebagai warga gereja, sebagai orang-orang percaya, terutama sebagai warga Gemim, kita harus mengambil bagian secara aktif menunjang kebijakan pemerintah dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Sambil terus dan tetap hidup dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Demikian juga kita senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, yang adalah kepala gereja, yang adalah Tuhan dunia. Sehingga kita terus memotivasi kehidupan kita untuk berkarya dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar, dalam rangka menikmati perlindungan Tuhan, dalam rahmat dan anugerah Tuhan yang dikaruniakan bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi "Di salibmu ku sujud". Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam sorga. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Tuhan yang memperkenankan kami menjalani hidup dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami terus berkarya, sehingga perbuatan-perbuatan baik dapat dinyatakan dalam keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Sebab betapapun kami diperhadapkan dengan situasi hidup yang mencekam, penyebaran COVID-19 dalam keberadaan kehidupan kami, namun sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus beribadah, mencari hadirat-Mu, untuk memuliakan Tuhan, untuk menghayati amanat firman Tuhan bagi kehidupan kami, agar apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, kami akan tetap menjalani kehidupan dengan semangat dan terus termotivasi untuk melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya dalam anugerah-Mu, dalam tuntunan Tuhan, kami akan terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan untuk menyatakan apa yang baik, apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan amanat Tuhan.
dalam panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang kami hadapi, mewabahnya COVID-19, kami mohon Tuhan perlindungan dari-Mu, memberi kami kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan sambil terus menyatakan apa yang berkenan bagi Tuhan, apa yang harus kami kerjakan sesuai dengan amanat Tuhan. Dan mohonlah kami Tuhan kepadamu agar kami dijauhkan dari semuanya itu. Kami pun berdoa bagi para medis yang merupakan garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Para dokter dan perawat, berkati mereka Tuhan, berikanlah perlindungan daripada-Mu, agar apa yang mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, seperti alat pelindung diri, sungguh-sungguh Tuhan, itu semua tersedia untuk mereka gunakan, agar ketika melaksanakan tugas dan pekerjaan yang harus mereka jalani, mereka terhindar dari terinfeksi COVID-19 ini. Tuhan berikan semangat bagi mereka, agar apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki mereka mampu nyatakan itu Tuhan, di dalam iman hanya kepada Tuhan. Demikian kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah yang selalu mengupayakan apa yang harus mereka kerjakan untuk mengantisipasi mewabahnya virus corona ini. Dalam kewenangan sebagai pemerintah baik di pusat maupun daerah kami, daerah Sulawesi Utara dan Kota Manado, di kecamatan dan sampai kelurahan, apa yang mereka nyatakan sebagai aturan yang harus diberlakukan, kami sebagai warga gereja dapat mentaati itu. Sebagai bentuk ketaatan, kami sebagai orang-orang percaya, kami mampu melindungi diri kami, bahkan juga melindungi orang lain. Dan kami dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Kami pun berdoa Tuhan, jika ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dengan mewabahnya COVID-19 ini untuk mencari keuntungan diri mereka, bagi diri mereka, bahkan juga untuk sekelompok orang, Tuhan tegur mereka, sadarkan mereka agar mereka bertobat dan mereka mampu menjalani kehidupan, melakukan apa yang baik bersama-sama dengan semua masyarakat dunia, berupaya untuk memutus mata rantai wabah virus corona ini, sehingga kami semua hidup dalam ketentraman dan kedamaian dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen agar mampu menciptakan suasana damai dan tentram, baik bagi kehidupan keluarga masing-masing maupun bagi orang lain, sebagai wujud keterpanggilan iman kepada Yesus Kristus. Dia adalah kepala gereja dan Tuhan dunia yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kehidupan manusia. Demikian kami berdoa Tuhan untuk jemaat Zaitun Karoweru kolom 1 sampai kolom 22, Penatua Syamas kolom 1 sampai kolom 22, bahkan juga Penatua Bipra, UPK Bipra kolom 1 sampai kolom 2, 22, tim doa yang ada, agar dalam kebersamaan kami melaksanakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan bagi kami, untuk senantiasa saling mengingatkan
saling melengkapi, saling memotivasi, saling mendoakan, saling melayani satu dengan yang lain, agar menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan apapun kenyataan hidup yang kami hadapi. Ketika kami bertekun dalam iman, maka kami dimampukan Tuhan untuk menghadapi segala kenyataan hidup ini. Dan Tuhan senantiasa dimasyurkan dalam kehidupan yang kami jalani. Kami pun bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam persekutuan ini Tuhan kami dalam memberikan persembahan. Apa yang kami berikan Tuhan kiranya itu akan dimanfaatkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh kami nikmati dalam anugerah-Mu. Ini kami yang bersyukur dan bermohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri mengakhiri ibadah ini. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah ini.